Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Pak Fahri Siregar. Pak Fahri, tadi ada masukan dari Pak Trubus bahwa sosialisasi dan juga edukasi ini perlu lebih dikerahkan agar masyarakat peduli dengan aturan-aturan baru ini. Apa yang akan dilakukan pihak kepolisian agar masyarakat benar-benar paham mengenai aturan dari tilang elektronik ini, khususnya di DKI Jakarta, Pak? Pandemi ini memang kita utamakan untuk sosialisasi dengan cara melalui media sosial, gitu ya, maupun media-media mainstream yang kita minta untuk menginformasikan bahwa memang ada kamera etle yang akan kita gunakan untuk melakukan penegakan hukum lalu lintas. Tetapi memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang masih kita lakukan secara tatap muka, tetapi tentunya ini dilaksanakan dengan menjaga protokol kesehatan COVID-19. Jadi kita selalu kok mengglorifikasikan, kita membuat meme-meme, kita membuat video pendek, kita membuat media sosial, kita informasikan melalui media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Jadi upaya kita tidak henti-hentinya untuk bisa mengglorifikasikan kamera etle ini, apalagi sekarang sudah menjadi bagian dari program prioritas Kapolri 100 hari, dan memang kita sudah mereview lagi apa yang menjadi kendala-kendala, ya terutama untuk masalah sosialisasinya, dan selalu kita selesaikan kepada masyarakat. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri dari tahun 2018 hingga saat ini, terbuktikah memang tilang elektronik ini mengurangi angka pelanggaran lalu lintas atau seberapa persen pengurangan angka pelanggaran di jalanan ibu kota, Pak? Ya, kita sudah pernah melakukan evaluasi. Jadi evaluasi pertama itu dilaksanakan selama 4 bulan pertama. Ternyata bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas sampai dengan 44,2%. Di tahun 2020 kita melakukan evaluasi lagi terhadap 3 bulan, yaitu Agustus, September, Oktober, di mana di beberapa titik juga bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas sampai dengan ada yang 60% gitu. Jadi kami melihat bahwa memang kamera etle ini cukup efektif untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas, termasuk juga meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mendukung keteraturan sosial di jalan. Apa pelanggaran paling banyak, Pak, saat dilakukan evaluasi itu? Ya, pelanggaran paling tinggi itu adalah menerobos lampu merah dan melanggar marka stoplight. Itu sama pelanggaran yang tertinggi. Baik, Pak Trubus, tadi ternyata data dari pihak kepolisian menyatakan turun angka untuk pelanggaran ini. Ini apakah berarti bisa dinilai cukup efektif, Pak? Apa yang perlu ditingkatkan agar bisa mungkin maksimal 100% masyarakat jera, masyarakat patuh pada aturan lalu lintas, khususnya baru mengenai tilang elektronik? Iya, menurut saya memang patut kita apresiasi ya. Artinya dengan adanya e-tilang ini, paling tidak dua-duanya ya, dalam arti dari sisi petugas gitu, kepolisian yang juga mau tidak mau harus disiplin. Yang kedua, masyarakat juga dituntut untuk kedisiplinan yang tinggi gitu, karena disitulah titik-titik kelemahan di mana masyarakat itu seringkali abai atau kurang peduli terhadap yang namanya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan lalu lintas. Nah, untuk itu menurut saya supaya ini optimal, perlu dilakukan sosialisasi lagi, edukasi lagi, tidak saja dengan menggunakan medsos seperti disebutkan Bapak Fahri tadi, tapi juga mungkin melalui RT RW dibuatlah selebaran, jadi disampaikan kepada warga, dan setidaknya juga di titik-titik mana di mana masyarakat bisa melihat di pojok-pojok jalan atau di kantor-kantor RT atau RW atau kantor kelurahan juga dipasang spanduk itu. Jadi sebagai bagian dari upaya sosialisasi, mengedukasi masyarakat gitu loh. Nah, yang kedua menurut saya penting juga adalah bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, dari sini partisipasi publik lah ya, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh keagamaan juga, di sini juga organisasi kepemudaan, Karang Taruna, RT RW semuanya itu berpartisipasi, dilibatkan dalam hal mensosialisasikan mengenai e-tilang ini, karena kita belajar bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang DKI Jakarta ini menerapkan e-tilang harusnya kan sudah istilahnya relatif sempurna lah gitu ya, dengan kondisi karena kita kan ada yang sifatnya sistematis gitu ya, otomatis, tapi juga ada yang sifatnya kadang-kadang masih manual. Nah, inilah yang menurut saya harus betul-betul ditingkatkan secara optimal. Yang ketiga dalam hal ini perlu juga dalam hal ini kepolisian untuk melakukan evaluasi selama ini seperti apa gitu loh. Jadi masyarakat diinformasikan dengan adanya e-tilang ini ternyata terdapat penurunan, sehingga masyarakat ini juga memberikan satu
iya pemahaman lah, yang pemahaman di mana kemudian masyarakat akan serta-merta mengikuti, apalagi kemudian kalau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama dan tokoh-tokoh yang lain, opinion leader gitu misalnya, itu memberi keteladanan dalam hal ini. Jadi memang selama ini kita itu kalau sudah terkait dengan kebijakan itu masalah keteladanan menjadi kunci juga di situ ya. Bagaimana masyarakat itu mau loyal dan patuh terhadap aturan yang sudah dibuat. Tetapi yang ketiga penting bagi saya sebenarnya adanya etle ini, kedisiplinan masyarakat memang diharapkan makin baik lah ya, dan Jakarta harusnya menjadi role model atau contoh bagi daerah-daerah lain yang sekarang baru akan melaksanakan atau sedang melaksanakan lah ya dalam tahap awal. Nah harus di mana kemudian pelanggaran misalnya di Jawa Tengah, di Semarang itu dalam waktu 4 jam dinyatakan hampir 3.000 lebih yang melakukan pelanggaran. Nah ini kan berarti di daerah itu belum ada komunikasi, informasi dan edukasi yang baik gitu loh, sehingga daripada kita lihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh masyarakat relatif masif. Saya kira itu, Mas. Baik, artinya masyarakat dan juga kepolisian harus bekerja sama agar hal ini bisa lebih baik ke depannya. Nah, saya ke Pak Fahri. Pak Fahri, tadi jika ada masyarakat yang tadi belum balik nama, lalu nama di STNK alamatnya berbeda dengan kendaraan yang dimilikinya, ini akan dikirimkan ke alamat yang terdaftar di data pihak kepolisian. Nah, tapi surat tilangnya ini data apa saja yang ada di dalamnya, Pak? Karena mungkin kalau misalnya orang lain yang ditilang, datanya dikirim ke saya, apakah mungkin datanya ini nanti bisa disalahgunakan oleh orang yang menerima? Ya, jadi yang dikirimkan itu adalah surat konfirmasi ya. Jadi mekanismenya itu bukan mengirimkan surat tilang. Jadi pertama kali surat yang kita kirim itu adalah surat konfirmasi. Jadi saya jelaskan bahwa begitu pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas tercapture oleh kamera etle, maka hari keempat itu nanti akan dikirim surat konfirmasi. Nah, surat konfirmasi itu nanti diterima oleh si pemilik kendaraan. Nanti selama 5 hari kita berikan batas waktu untuk melakukan konfirmasi. Karena bisa jadi si pemilik kendaraan itu bukan pelanggar. Ataupun misalkan memang pelanggarnya, maka nanti memberikan konfirmasi siapa pelanggarnya. Disitulah nanti baru data konfirmasi kita akan masukkan dalam data aplikasi e-tilang, di mana data aplikasi e-tilang itu akan kita gunakan untuk melakukan penindakan dengan tilang, dan nanti akan terkirim kode briva yang akan diterima oleh si pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran dengan multi-channel payment. Jadi multi-channel payment-nya itu misalkan SMS banking, M-banking, atau mungkin bisa ke teller, atau mungkin ke ATM langsung gitu. Jadi memang sangat mudah sekali untuk melakukan pembayaran dan menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas ini. Dan perlu juga kami informasikan bahwa etle ini tidak hanya sekedar traffic enforcement management untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tetapi etle ini juga traffic analysis, karena kita juga bisa mengcounting jumlah kendaraan yang melintas pada titik yang ada kamera etle-nya. Dan juga kita bisa mengetahui historical perjalanan dari pengemudi. Sehingga akhirnya etle ini juga bisa membantu dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan. Misalkan seperti kayak kemarin, kami ada kecelakaan lalu lintas tabrak lari, akhirnya bisa terungkap karena historical dari pengemudi ini diketahui, termasuk juga wajah pengemudi ini kita ketahui dikarenakan kita memiliki fitur face recognition. Jadi sekali lagi bahwa etle ini juga tidak hanya sekedar traffic enforcement management, tetapi juga ada traffic analysis yang akhirnya akan menjadi sumber data. Nah, data inilah yang akan kita jadikan predictive policing. Sesuai dengan visi misi Kapolri, bahwa kita harus menjadi polisi yang presisi, salah satunya adalah prediktif. Nah, otomatis maka dengan data yang kita miliki dari data enforcement maupun data traffic analysis, maka kita akan menjadi dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian dengan predictive policing. Seperti itu, Mas. Baik, artinya datanya ini bisa disinkronisasi dan aman seperti itu ya, Pak ya? Ya, betul. Dan di etle juga sebenarnya kita juga tidak hanya sekedar melakukan enforcement ya, tetapi juga ada education dan encouragement. Karena apa? Karena pada kawasan etle itu juga kita beritahukan sebelumnya ada rambu-rambu yang menyatakan bahwa Anda memasuki kawasan kamera etle. Misalkan sekarang kamera etle kami sudah terpasang di jalan tol, termasuk juga jalur busway, maka itu juga ada informasi bahwa speed camera in operation, misalkan itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, otomatis nanti masyarakat akan tahu, oh bahwa ternyata di situ ada kamera etle, maka akan timbul suatu encouragement, memotivasi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran. Karena keberhasilan dari Polri sendiri bukan karena banyaknya pelanggaran, tapi justru bisa menekan pelanggaran hingga keamanan keselamatan lalu lintas di jalan itu dapat terwujud.
Baik, target dari pihak kepolisian untuk di tahun 2021, jalanan mana lagi Pak yang akan dibuat kamera, baik itu kamera statis maupun kamera dinamis? Ya, alhamdulillah di tahun 2021 kita bisa mewujudkan tidak hanya di jalan arteri, tetapi juga di jalur busway sebanyak 10 koridor, dan juga jalan tol sebanyak 7 titik, satunya adalah wake in motion. Jadi kami berharap memang kita akan kembangkan di jalan-jalan tol, karena juga ada pelanggaran yang berpotensi laka-lantas, yaitu melebihi batas kecepatan, yang harus kita lakukan penindakan. Dan juga kita juga akan menempatkan di jalur busway untuk membantu headway dari busway yang biasanya selama ini banyak dilanggar. Jalur busway nanti kita akan melakukan penindakan dengan menggunakan etle, seperti itu. Baik, Pak Trubus, tadi dikatakan kamera-kamera ini khususnya di tahun 2021 ditargetkan memang ada di jalan utama, ada di busway, ada di tol, dan juga ada jalan arteri. Menurut Pak Trubus sebagai pengamat kebijakan publik, perlukah pengadaan kamera tilang elektronik ini juga diadakan di jalan-jalan kecil sehingga masyarakat juga mulai terbiasa patuh pada aturan bahkan ketika keluar dari rumah, Pak? Iya, menurut saya sangat urgen itu ya, di mana di jalan-jalan kecil atau jalan arteri, kalau bahasa kerennya itu jalan yang inilah ya mudah dilalui masyarakat, itu harus dipasang etle gitu. Jadi e-tilangnya ada di situ, sehingga masyarakat begitu keluar rumah atau keluar kompleks sudah sadar bahwa di luar itu sudah ada yang namanya e-tilang. Di situ ada alat merekam di mana mereka harus, artinya para pengendara lah ya, masyarakat ini harus sadar, harus mengetahui bahwa di situ segala tindakan dan perilakunya terkait berkendara itu sudah direkam gitu. Jadi ini kesadaran ini penting. Nah, tidak saja jalan-jalan yang sifatnya utama, jalan tol dan sebagainya, tapi memang harus dimulai jalan-jalan yang itu di komplek-komplek itu kalau perlu dipasang semua gitu ya. Jadi saya kira Jakarta mampu lah ya dengan banyak jalan-jalan di Jakarta ini, apalagi daerah yang kategori bertetangga dengan negara sebelah, artinya dengan wilayah penyangga lah gitu ya, dengan Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang, itu harus dipasang semuanya itu, sehingga orang yang dari daerah itu, dari luar, itu ketika masuk Jakarta harus tahu bahwa di situ sudah ada yang namanya e-tilang, sudah ada alat yang merekam, sehingga mereka relatif hati-hati, tidak melawan arus, tidak melanggar aturan, bahkan marka jalan, dan mereka juga kadang-kadang berhenti di bawah-bawah jembatan atau di bawah layang. Lah ini juga harus harus betul-betul diterapkan. Menurut saya memang sebagai berbagai jalan harus harus dipasang itu. Ya diperbanyak lah kira-kira gitu, biar masyarakat makin sadar dan sanksinya makin tegas juga menurut saya itu. Baik, terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga terima kasih Pak Fahri Siregar, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya. Semoga tadi apa yang kita bicarakan dan juga masukan dari Pak Trubus ini bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga masyarakat tentunya. Masyarakat dan kepolisian harus bekerja sama agar penerapan tilang elektronik ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara, Bapak-Bapak. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai etle jangan mencela-mencela. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.